Halo guys, kembali lagi bersama IM. Lama nih nggak upload. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film yang berjudul Red Notice yang dirilis pada tahun 2021 dan dibintangi oleh artis-artis Hollywood. Film ini bercerita seorang agen bernama John Hadley yang berusaha menangkap pencuri barang-barang antik. Gimana kisah selanjutnya? Yuk kita ikutin alur cerita. Film ini diawali dengan cerita tentang Ratu Cleopatra dan pacarnya Nick Antony. Pada hari pernikahan mereka, Antony memberikan mas kawin berupa 3 telur emas berhiaskan berlian. Tiap telur memiliki simbol hewan, di antaranya singa, ular, dan burung emprit. Setelah kematian keduanya, telur-telur tersebut disembunyikan di sebuah tempat. Dan selama berabad-abad, ketiga telur Cleopatra diyakini sebagai mitos yang belum tentu benar keberadaannya. Namun, pada tahun 1907, seorang petani lokal di Kairo menemukan 2 telur Cleopatra bersimbol ular dan burung. Sementara ketiga yang bersimbol singa sampai sekarang belum pernah ditemukan. Di masa sekarang kita diperlihatkan seorang pria sedang membuat telur Cleopatra bersimbol ular. Rupa-rupanya pria tersebut adalah pencuri barang antik paling dicari bernama Nolan Bot. Setelah telur itu jadi, Nolan pergi ke museum di Roma untuk melancarkan aksinya. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah pesan dari polisi internasional atau Interpol yang memerintahkan anggotanya untuk menangkap pencuri paling dicari di dunia yang kemungkinan akan beraksi di museum Roma. Di mana di museum tersebut terdapat 1 telur Cleopatra bersimbol ular. Inspektur Pol bernama Das lalu dikerahkan bersama dengan agen FBI bernama John Hadley untuk memeriksa telur tersebut. Sesampainya di lokasi telur berada, John langsung mengeluarkan alat pendeteksi suhu panas. Lalu ia mengarahkan ke telur Cleopatra. Ia menemukan bahwa telur tersebut tidak memiliki suhu panas, yang berarti tidak terbuat dari emas. Untuk membuktikannya, John mengambil minuman soda milik bocil dan kemudian menuangkannya ke atas telur Cleopatra. Telur tersebut langsung meleleh, yang berarti telur itu adalah palsu. Saat Das meminta petugas untuk menutup semua pintu museum, John tak sengaja melihat seorang pria yang membawa tas lempang berlari terbirit-birit. Ia pun langsung mengejarnya. Ternyata pria itu adalah Nolan Bot yang telah menukarkan telur asli dengan telur buatannya. Nolan mencoba melarikan diri dengan memanjat peranca dan berhasil mengelabui para petugas dengan merobohkannya. Untung saja John datang dan berhasil memojokkan Nolan. John meminta Nolan untuk memberikan tasnya. Bukannya memberikan tasnya, tapi Nolan malah menepis pistol John. Karena itu terpaksa John menubruk Nolan hingga keluar dari jendela. Nolan mengambil kesempatan ini untuk kabur. Ia mengambil sepeda motor dari seorang pria kemudian pergi ke arah jembatan. John kembali mencoba mengejar Nolan dengan meminjam mobil milik YouTuber. Namun sayang, pengejaran John terhenti karena mobil John ditubruk oleh minibus. Alhasil, Nolan lolos dari kejaran John. 56 jam kemudian, Nolan melarikan diri ke Bali, Indonesia. Sambil membawa telur pertamanya, ia mendarat di tepi pantai dan memasuki villa. Namun tanpa Nolan duga, John sudah berada di villa bersama Das beserta pasukan khusus dari Korps Brimob. John mengungkapkan kalau dirinya tahu keberadaannya melalui narasumber yang dikenal dengan sebutan The Bishop. Melalui sebuah pesan, John juga mengungkapkan masa lalu Nolan yang dari kecil menginginkan perhatian ayahnya. Setelah itu Nolan ditangkap dan dimasukkan ke dalam kendaraan tahanan, sedangkan telurnya dimasukkan ke dalam mobil yang berbeda.
Setelah John akan memasuki mobil, salah satu anggotanya diam-diam menukarkan telur Cleopatra dengan telur palsu. Dan hal itu tidak diketahui oleh John karena ia bersembunyi di balik mobil. Setelah mobilnya pergi, anggota tersebut membuka topengnya dan ternyata ia adalah seorang wanita yang bernama Sarah Black atau yang dikenal dengan sebutan The Bishop. 32 jam kemudian John sudah berada di Roma dan nongkrong di sebuah kafe. Lalu Das datang sambil membawa tas besar yang isinya adalah telur. Yang ternyata telur itu adalah telur palsu. Das telah menuduh John bahwa ia adalah bagian dari perampokan telur itu. Das juga telah menemukan bukti berupa transferan uang yang bernilai 8 juta dolar di rekening John. Setelah Nolan tertangkap di Bali, John mencoba menjelaskan kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Tetapi Das yang merasa dibodohi langsung menangkap John dan dimasukkan ke penjara paling ketat di Rusia. Sesampainya di penjara, dia mendapati kalau teman satu selnya adalah Nolan. Di sini dia mengatakan kalau dirinya dijebak oleh The Bishop. Saat mereka sedang makan dengan tahanan lainnya, Nolan memberitahu John kalau telur Cleopatra memiliki nilai tinggi jika diserahkan ke miliarder Mesir di saat pernikahan putrinya nanti. Dan jika telur itu berhasil didapatkan, maka miliarder Mesir akan mengimbalinya dengan uang sebesar 300 juta dolar. Nolan juga memberitahu telur kedua yang juga memiliki simbol burung. Telur tersebut ada pada mafia sadis bernama Sottovoce yang selalu mencekik korbannya untuk menggali informasi. Adapun kesempatan mengambil telurnya di saat pesta topeng tahunan yang akan diadakan oleh Soto itu sendiri. Nolan menjelaskan semuanya dan Nolan menarik perhatian semua tahanan dengan berteriak kalau John suka main Magic Jazz. Hal tersebut menarik salah satu tahanan bernama Draco yang juga player push rank marah menghampiri John dan menantang untuk beradu mekanik. Tentu saja John menolak karena dirinya benar-benar tidak pernah main di rank. Alhasil John ditendang oleh Draco hingga hidungnya berdarah. Kemudian para petugas membawa Nolan dan John untuk dibawa kembali ke dalam sel. Beberapa waktu kemudian Nolan dan John kembali ditangkap dengan alasan kalau kapten ingin bertemu dengan keduanya. Setelah dibawa di hadapan kapten, ternyata si kapten adalah Sarah Black. Sarah mengungkapkan kalau dirinya lah yang menjebak John dan mentransfer uang ke rekeningnya. Sarah juga mengungkapkan bahwa dialah yang mencuri telur pertamanya saat di Bali. Sarah kemudian meminta Nolan untuk memberitahu lokasi telur ketiga yang masih menjadi misteri, karena Nolanlah yang tahu lokasinya. Namun di sini Nolan menolak memberitahu Sarah, walaupun Sarah sudah menjanjikan 30 juta dolar kepada Nolan. Setelah itu Sarah menyerahkan Nolan dan John kepada kapten yang asli dan menyuruhnya agar Nolan dan John kerja paksa bersama tahanan lainnya. Keesokan harinya Nolan dan John mulai dipekerja paksa untuk membangun tembok yang bolong dengan beberapa batu. Sambil bekerja, John mengatakan pada Nolan bahwa dirinya ingin membersihkan namanya dari kriminal. Nolan pun memberikan saran untuk bekerja sama untuk kabur dari penjara. Tentu saja John menerimanya. Malam harinya di dalam sel, John bertanya pada Nolan tentang ayahnya. Nolan mengatakan kalau ayahnya dulu seorang kapten polisi di Swiss yang lebih peduli dengan pekerjaan daripada Nolan. Nolan juga mengatakan kalau ayahnya sering melihat jam arlojinya sendiri setelah pulang kerja. Hingga pada suatu hari jam tersebut hilang dan membuat ayahnya depresi sampai ayahnya meninggal. Padahal jam tangan tersebut tak hilang melainkan terselip di laci meja kerjanya. Pagi harinya Nolan dan John mulai melancarkan aksinya untuk kabur dari penjara. Keduanya memasuki ruang laundry lalu memasukkan sabun dan parutan kelapa ke dalam mesin cuci untuk menciptakan ledakan.
Setelah ledakan terjadi, semua petugas berhamburan mengamankan napi yang berada di ruang laundry yang sedang panik bahagia. Sedangkan Nolan dan John pergi keluar ke pangkalan helikopter. Namun sayangnya para penjaga mulai berdatangan untuk menembaki mereka. John pun menyuruh Nolan untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan menahan semua penjaga. Salah satu penjaga mengeluarkan bazooka untuk menyerang John. John yang melihatnya langsung berlari melewati jembatan. Namun, rudal lebih dulu menghantam jembatan yang membuat John bergelantungan di bawah tebing. Dengan usahanya, John berhasil naik ke atas tebing dan kemudian melompat ke dalam helikopter. Terlihat salah satu petugas membidik John dengan rudal, tetapi hal itu dengan mudah ditipu oleh John dengan cepat membuka pintu helikopter dan membiarkan rudal mengarah ke pegunungan. Kini Nolan dan John berhasil kabur dari penjara. Di sisi lain, Sarah sedang menahan seorang agen Interpol di sebuah kantor. Kemudian Sarah mengakses laptop si agen untuk mengirim pesan kepada Inspektur Das. Adapun isi pesan tersebut adalah tentang kaburnya Nolan dan John. Tidak hanya itu, Sarah juga memberi undangan soto Vose yang akan diadakan besok malam. Si agen lalu sengaja menekan tombol alarm dan membuat satu petugas menerobos ke dalam kamar. Sarah dengan sigap melumpuhkannya. Sarah kemudian mengancam si agen untuk tidak memberitahukan pada siapapun. Jika itu terjadi, maka si agen akan menjadi korban. Kita kembali ke Nolan dan John, di mana keduanya dijemput oleh temannya bernama Tambwe. Lalu Tambwe memberikan tumpangan pada John untuk pergi ke Valencia, tepatnya di rumah Soto Vose, untuk menghadiri pesta topeng. Di dalam perjalanan, Nolan merencanakan pencurian telur kedua pada John, karena pasti Sarah sedang mengincar telurnya. Nolan memberitahu John kalau kita harus berbekal sidik jari soto untuk mengakses berangkasnya. Nolan juga menunjukkan alat pengenal wajah yang memang disiapkan untuk membuka berangkas milik Soto. Dengan sukacita akhirnya Nolan sampai di pesta topeng. Di dalam pesta, Nolan menyamar sebagai tamu dan John menjadi pelayan. Pada saat itu juga John melihat Sarah sedang berkeliaran di ruangan. Lalu ia menghampiri dan mengajaknya berdansa. Hal ini John lakukan agar menghindari hal negatif yang sedikit demi sedikit dia akan menangkap Sarah. Tetapi gerakan dansa yang John lakukan memancing perhatian Soto. Soto lalu meletakkan gelasnya ke papan yang sudah Nolan persediakan. Kemudian ia menghampiri John hanya untuk memisahkan John dan Sarah. Karena Nolan sudah mendapatkan sidik jari Soto, maka Nolan menyuruh John untuk melanjutkan aksinya. Mereka diam-diam masuk ke ruang berangkas dan kemudian mengakses kuncinya. Saat pintunya terbuka, tiba-tiba Das datang sambil menodongkan pistol ke arah John. Di sini John menjelaskan apa yang dia lakukan hanya untuk menangkap The Bishop yang telah menipunya. Untuk membuktikannya kalau John berada di pihak yang benar, Das menyuruh John menangkap Nolan. Namun bukan menangkap Nolan. John malah melawan Das lalu menyeret Nolan ke dalam berangkas. Di dalam berangkas mereka menemukan telur kedua yang selama ini mereka cari. Lalu tiba-tiba Sarah muncul yang entah datangnya dari mana. Karena muak, Sarah yang selalu ada dalam setiap rencananya, John dan Nolan memutuskan untuk melawan Sarah. Sarah yang merupakan ahli bela diri dengan mudah mengalahkan Nolan dan John. Saat itu juga
Datanglah Soto yang malah bersikap baik dengan Sarah. Ternyata Sarah dan Soto telah berbisnis untuk mengumpulkan telur-telur Cleopatra. Nolan dan John lalu dipukul hingga pingsan. Kemudian dia disandra di bawah panggung Ratador yang kebetulan sedang mengadakan pertunjukan. Sarah kemudian menginterogasi Nolan tentang keberadaan telur ketiga dengan menyiksa John dengan kabel listrik. You two share a special bond. Otherwise, why would you? Son of a bitch, he's alive. If she hurts you bad enough, I mean, if he gets really creative with it, I'm gonna have no choice. Namun hal ini sia-sia karena Nolan tidak memberitahunya. Soto pun turun tangan dengan mencekik leher John. Gak tega melihat wajah John, akhirnya Nolan memberitahu keberadaan telur ketiga yang terletak di Kairo, tepatnya di bawah piramida. Karena sudah mengetahuinya, Sarah pun merayakan dengan minum es teh bersama Soto. Namun ternyata es tersebut sudah diberi racun oleh Sarah, yang mengakibatkan Soto langsung tergeletak tak berdaya. Dan kemudian Sarah pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian Soto memiliki immortal bangkit kembali. Dengan pandangan kabur, Soto mengambil pistolnya lalu menembaki ke arah Nolan dan John. Untung saja tembakannya meleset malah mengenai borgol dan kemudian John memukul Soto hingga pingsan. Setelah itu John pergi meninggalkan Nolan karena ia selalu apes jika bersamanya. Lalu Nolan mengatakan kalau telur ketiga tidak berada di Kairo, melainkan di suatu tempat yang lain. Nolan meyakinkan John untuk bekerja sama kembali dengan iming-iming jika telur ketiga ketemu maka Sarah akan ditangkap. Akhirnya John melepas borgol Nolan dan mereka kembali pergi keluar ruangan. Soto kemudian bangkit kembali dan kemudian mengejar John. Akhirnya Nolan dan John berhasil keluar namun mereka berada di tengah lapangan Matador dan mengakibatkan John diseruduk oleh kambing. Setelah itu John dan Nolan berlari ke sisi lapangan dan mengakibatkan Soto kembali terjatuh ke dalam ruangan. John dan Nolan lalu pergi menaiki kereta gerbong. Di dalam gerbong, John minta Nolan memberitahu tempat telur ketiga, namun Nolan menolak karena itu sangat rahasia. John pun marah langsung mencekik Nolan dan membiarkan tertabrak kereta saat simpangan. Nolan lalu mengatakan kalau kau tak mungkin melakukan hal ini karena pada dasarnya kau adalah bukan orang jahat. John pun kembali menarik Nolan ke dalam gerbong dan memintanya untuk membantu membersihkan namanya dari kriminal. Karena itu satu-satunya hidup yang ia jalani sebagai seorang agen. Melihat muka John yang penuh dengan kesedihan pun memberitahu lokasi telur ketiga tersebut. Nolan mengatakan kalau tahun 45 telur ketiga ditemukan oleh seorang kolektor barang antik Nazi bernama Nordrop. Nordrop membawa barang-barangnya ke Argentina untuk disimpan ke dalam sebuah bunker. Dan hanya beberapa orang saja yang tahu lokasi telur berada. Nolan lalu mengetahui bahwa arloji milik ayahnya merupakan kunci untuk membuka bunker milik Nordrop, yang berarti ayah Nolan tahu lokasinya. Singkat cerita, Nolan dan John telah sampai di hutan Argentina. Hanya berbekal kompas dan peta milik ayah Nolan, mereka terus mencari letak bunker berada. Sesampainya di lokasi, mereka tidak menemukan apa-apa. Yang mereka temukan hanyalah pohon salak. Hal ini membuat John semakin kesal. John mengambil peta milik Nolan dan merobeknya. Tak hanya itu, John juga membanting kompas ke tanah. Tanpa mereka duga, lemparan kompas menimbulkan pantulan suara besi. Keduanya langsung menggali tanah dan menemukan bunker milik Rudolf.
Setelah memasuki bunker, mereka menemukan pintu berangkas yang hanya bisa dibuka dengan jam tangan milik ayah Nolan. Your power. Which means there's Nothing hiding behind there. Ternyata jam tangan tersebut dulunya milik Rudolph. Setelah berangkas terbuka, mereka banyak menemukan barang-barang antik bernilai jutaan dolar. here to steal it. Nolan juga menemukan apa yang mereka cari, yaitu telur ketiga bersimbol singa. Di saat itu juga tak diduga Bishop datang dengan pistolnya. Nolan pun bingung dari mana datangnya. Nolan semakin bingung ketika Das dan pasukannya juga datang. Mereka langsung menembaki Nolan dan Bishop. Ketiganya lalu kabur menggunakan mobil Mercedes. Sambil dikejar Das juga menggunakan mobil tempur milik Nazi. Ketiganya akhirnya lolos dari kejaran Das dengan menerobos air terjun dan berakhir di sebuah sungai. Nolan kemudian menepi dengan membawa telurnya, tetapi tidak dengan John. Karena khawatir dengan John, Nolan pun terjun ke sungai untuk menyelamatkannya. Tetapi ternyata John sudah berada di tepian. Dari situ Nolan tahu kalau Nolan peduli dengannya. Setelah itu Bishop muncul dari sungai dan John kemudian menangkap Bishop. Ternyata mereka pasangan maling nomor 1 di dunia. John dan Bishop ternyata sudah merencanakan dari awal dan memutuskan menggunakan Nolan untuk mencari telur ketiga tersebut. Nolan hanya bisa pasrah dan mereka memborgol Nolan di sebuah pohon. Dan mereka kemudian meninggalkan Nolan. Di hari berikutnya, John dan Bishop pergi ke Kairo untuk menjual ketiga telurnya kepada miliarder Mesir. Mereka sangat menikmati saat pernikahan putri miliarder Mesir tersebut. Saat itu juga Das kembali datang untuk menahan miliarder Mesir karena telah memiliki barang curian milik Nazi. Beberapa hari kemudian, John dan Bishop menikmati uangnya dengan berlayar di sebuah pulau. Saat itu juga Nolan secara mengejutkan muncul dari dalam kapal. Nolan memberitahu John bahwa dirinya telah memberitahu Das tentang pembayaran miliarder kepada John. Dan hal itu membuat akun rekening milik John dibekukan oleh Das. Hal ini Nolan lakukan untuk balas dendam pada John dan Sarah. Nolan juga memberitahu kalau dirinya punya keahlian untuk melarikan diri. Nolan menawarkan keduanya untuk bekerja sama untuk mencuri barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi. John dan Bishop pun setuju untuk bergabung dengan Nolan. Beberapa waktu kemudian, Das dan pasukannya datang untuk menangkap ketiganya. Namun sayang, mereka tak menemukan apa-apa di dalam kapal. Beberapa hari kemudian, Nolan, John dan Bishop berada di Paris untuk melakukan pencurian berikutnya. Dan film pun berakhir. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pada film ini masing-masing karakter selalu datang tiba-tiba seperti perasaanmu dengan si dia. Jadi kalau memilih jodoh, yang baik hatinya.